Pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Makna Kematian Yesus. Bapak Ibu, tanpa kita mengerti makna dari sebuah peristiwa, kita tidak akan pernah mengerti bahwa peristiwa itu punya nilai. Dan tanpa kita mengerti nilai dari sebuah peristiwa, maka percayalah kita tidak akan menghargai peristiwa itu. Demikian juga dengan kematian Yesus. Maka saya kasih judulnya adalah makna dari kematian Yesus. Tanpa kita mengerti makna dari kematian Yesus, maka kita tidak akan mengerti nilai dari kematian Yesus. Sehingga peristiwa kematian Yesus, kita nggak hargai. Saya mau jujur nih Bapak Ibu. Paskah itu apa sih bagi kita? Tanpa kita mengerti maknanya Paskah dan Jumat Agung dan Paskah itu adalah tanggal merah di dalam kalender yang selang 3 hari dan itu berarti bagi kita long weekend. Betul dong? Jujur nih, kita mesti jujur dong. Kalau kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri, kita nggak akan bisa ngerti kita ada di mana. Tetapi sebagian dari kita itu tidak bisa menghargai Jumat Agung dan Paskah. Karena kita nggak ngerti nilainya, karena kita nggak ngerti maknanya. Nah makanya saya mau sharing kepada Bapak Ibu siang hari ini adalah makna kematian Yesus supaya kita ngerti maknanya apa, kita ngerti nilainya seperti ini dan akhirnya kita menghargai kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan itu. Kita lihat di dalam kitab Roma 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kematian Yesus itu meninggalkan 2 makna penting bagi kehidupan umat manusia. Makna yang pertama adalah bahwa kematian Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Dan makna yang kedua, kematian Yesus itu adalah anugerah. 2 hal ini akan kita lihat pada kitab Roma 5 ayat 8, tentunya bagian yang atas dan bagian yang kedua nanti. Kita lihat dulu secara keseluruhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Itu makna pertama Bapak Ibu dari kematian Tuhan, bahwa kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Dan kita lanjutkan dengan makna yang kedua, ketika kita masih berdosa. Waktu Tuhan mati, waktu kita masih berdosa, berarti itu adalah makna kedua, bahwa kematiannya itu adalah anugerah Bapak Ibu. Karena dia mati waktu kita berdosa sih. Dia mati waktu kita belum jadi baik. Kita masih hidup dalam dosa. Dia mati untuk kita loh, bayangin. Tuhan mati untuk orang berdosa. Apalagi Bapak Ibu, kalau itu bukan anugerah. Anugerah dong. Nah kita akan lihat masing-masing makna tentang kematian Tuhan. Kita lihat yang pertama dulu, bahwa kematian Tuhan itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Banyak orang berusaha membuktikan bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi manusia, dengan berkat, dengan perlindungannya, dengan kesehatan, mujizat. Banyak orang bilang begini, kalau Tuhan mengasihi saya, ya sudah pasti buktinya dia memberkati saya dong. Kalau Tuhan mengasihi saya, Pak, Bu, pasti buktinya dia melindungi saya, menyembuhkan saya, kasih saya, mujizat. Itu biasa seperti itu Bapak Ibu. Nah ketika kita berusaha membuktikan kasih Allah kepada manusia dengan hal-hal seperti itu, pada akhirnya hanya akan menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang tidak adil. Padahal dia sumber keadilan. Saya akan berusaha membantu Bapak Ibu untuk memahami hal ini dengan banyak ilustrasi. Ada 2 orang pengusaha sama-sama punya pabrik Bapak Ibu. Satu pabriknya, satu pengusaha pabriknya kebakar, satu pengusaha yang lain tidak terbakar pabriknya. Dan yang tidak terbakar kesaksian di mana-mana bahwa ternyata Tuhan masih melindungi dia. Buktinya adalah kebaikan Tuhan selalu menjaga pabriknya, bisnisnya, dan lain-lain. Ketika kita menyetujui hal ini, dan kita berusaha membuktikan kasih Tuhan dengan dia melindungi kita, tadi saya akan ngomong, akhirnya akan membuktikan bahwa Allah kita tidak adil. Berarti Allah itu mengasihi yang satu, buktinya pabriknya tidak terbakar, tapi dia tidak mengasihi pengusaha yang satunya lagi, buktinya pabriknya kebakar. Apakah kita bisa memutuskan seperti ini? Maka kita seperti ketemu tembok Bapak Ibu. Jalan buntu. Kita berperang sendiri dengan pikiran seperti itu. Karena tidak bisa.
Kasih Allah tidak bisa dibuktikan dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu terlalu kecil untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Cerita berikutnya begini. Ada seorang ibu Kristen, dia nonton bioskop Bapak Ibu. Dia nonton bioskop sampai dia di rumah. Waduh, dia baru sadar tasnya ketinggalan. Wah, dia langsung ke gedung bioskop lagi, dia cari tasnya gak ketemu. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia berdoa kepada Tuhan supaya tasnya ketemu. 4 hari kemudian ada sebuah telepon dari seorang bapak. Bapak itu ngomong begini, Bu, Ibu 4 hari yang lalu nonton film ini ya di gedung bioskop ini. Betul Pak. Bu, begini, saya itu duduknya persis di sebelah Ibu. Dan waktu saya mau pulang, saya lihat ada sebuah tas tertinggal. Saya ingat, tadi Ibu duduk sebelah saya. Akhirnya saya bawa tas itu, saya kejar Ibu, tapi Ibu sudah nggak ada. Nah kemudian saya pulang ke rumah, saya keluar kota. 3 hari kemudian pulang, hari keempat makanya saya telepon Ibu. Bu, boleh nggak saya ke rumah Ibu, saya pulang ini tasnya Ibu. Waduh oke Pak, saya tunggu. Akhirnya betul, Bapak itu ke tempat Ibu itu dan dipulangin tasnya, dibuka sama ibunya, dicek dong satu-satu. Duitnya utuh, kartunya utuh semua. Nggak ada satupun yang hilang. Dan ibu itu begitu mengucap syukur sama Tuhan, dia kesaksian kemana-mana bahwa ini loh buktinya Tuhan mengasihi saya. Tas saya yang hilang di gedung bioskop 4 hari ketemu, tidak kurang suatu apapun juga. Tunggu dulu Bapak Ibu, tunggu dulu, sabar dulu, jangan ambil keputusan apa-apa. Kita dengarkan kisah yang lain nih. Kalau tadi kan ibu Kristen yang nonton bioskop. Ada seorang ibu juga, Kristen juga, dia itu anggota paduan suara di dalam gerejanya. Pada hari Minggu dia berangkat ke gereja, dia taruh tasnya di kursi gereja, dan kemudian dia nyanyi. Waktu ibadah sudah selesai, dia kembali ke tempat duduknya, tasnya tidak ada. Dia berdoa sama Tuhan, dan sampai hari ini tasnya tidak pernah ketemu. Ketika kita berusaha membuktikan kasih Allah, dengan Allah melindungi dan menjaga kita, maka kita sedang menyimpulkan bahwa Tuhan begitu mengasihi ibu-ibu Kristen yang tidak pelayanan, yang nonton ke bioskop, buktinya tasnya ditemukan. Tetapi Tuhan kurang mengasihi ibu-ibu Kristen yang pelayanan, tasnya hilang tidak diketemukan. Coba kita mulai terus, gali terus nih Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki Kristen, dia kedugem. Dugem, mabok Bapak Ibu. Biasa kan orang Kristen mabok kan, gak ada yang aneh kan saudara. Ini pandangannya kayak ada yang aneh kalau ada orang Kristen mabok. Biasa Bapak Ibu, zaman sekarang itu dunia sudah gak benar semua. Dia pulang jam 3 pagi, dia setir mobilnya, dia kecelakaan dan setiap orang yang diperlihatkan fotonya, orang akan ngomong begini, saya gak percaya yang naik mobil ini selamat. Karena apa Bapak Ibu? Itu mobilnya parah sekali. Udah gak berbentuk mobil. Tapi ajaibnya laki-laki Kristen itu cacat sedikit pun enggak loh Bapak Ibu. Lecet sedikit pun enggak. Sehingga di mana-mana dia mulai kesaksian bahwa Allah begitu mengasihinya. Buktinya apa? Yaitu dilindungi, diluputkan dari kecelakaan yang begitu dahsyat. Tunggu dulu, jangan ambil keputusan apa dulu. Ada cerita lainnya Bapak Ibu buat kita compare Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki Kristen, hari itu dia pulang dari luar kota, dan dia adalah pimpinan komsel di gerejanya. Kebetulan rumahnya satu komplek dengan gerejanya. Jadi dia dari airport, dia nggak pulang. Karena malam itu ada komsel. Akhirnya dia letakkan tasnya, dia pimpin komsel dulu. Komselnya selesai jam 9, dia pulang. Bapak Ibu, dia nggak sadar bahwa di belakangnya dia di komplek perumahan itu ada seorang laki-laki sedang mabok naik motor dan akhirnya laki-laki itu ditabrak, dihajar, koma, masuk rumah sakit, dan mati. Saat kita berusaha mau membuktikan kasih Allah dengan cara Allah melindungi kita, maka kita sedang sama-sama sepakat untuk memutuskan bahwa Allah lebih mencintai laki-laki Kristen yang dugem, mabok, buktinya dia pulang kecelakaan, dia nggak apa-apa. Tapi Allah kurang mengasihi laki-laki yang coba bayangin, pulang luar kota nggak langsung pulang rumah. Pimpin komsel dulu, bayar harganya seperti apa. Berarti Tuhan kurang mengasihi laki-laki ini. Buktinya apa?
dia tidak dilindungi, dia ditabrak dan mati. Bapak Ibu, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika kita membuktikan Allah mengasihi kita dengan hal-hal seperti ini. Enggak bisa. Hal-hal ini terlalu kecil untuk membuktikan bahwa Allah itu mengasihi kita. Percakapan antara seorang anak dan ibu ini akan membantu kita juga untuk mengerti. Suatu hari seorang anak ngobrol sama mamanya. Mah, emang mama sayang sama saya? Mamanya ngomong, ditanya begitu kan bingung Bapak Ibu. Ya sayang lah nak. Buktinya apa mah? Waduh, ditanya bukti nih. Gini deh, mama beliin kamu handphone yang paling mahal. Dibeliin 20 juta. Anaknya terima handphone itu Bapak Ibu. Terus dengan polosnya anak itu nanya begini. Mah, berarti bukti bahwa mama cinta mengasihi saya. Itu seharga handphone ini. Waduh. Kayaknya nggak benar juga nih. Gini deh, mama beliin kamu mobil 400 juta. Dia pikir cukup besar dong untuk membuktikan. Anaknya polos tanya lagi, Ma, berarti besarnya kasih mama, cintanya kasih mama ke saya itu sebesar, berapa tadi? Ayo nggak ngitung nih pasti nih. 420 juta Bapak Ibu. Ditanya begitu mamanya juga bingung. Masa sih kasihku kepada anakku cuma nilainya 420 juta. Gini deh, mama beliin kamu rumah 3M. Diterima 3M itu. Anaknya cuma nanya begini, polos sih gak ada maksud apa-apa. Ma, berarti besarnya kasih mama ke saya itu 3M 420 juta. Kayaknya kok gak pernah cukup ya Bapak Ibu ya. Kayaknya ditanya begitu kayak terlalu kecil. Akhirnya mama ini ngomong begini, sudahlah nak begini aja deh. Mama kasih nyawa mama sama kamu. Waktu mamanya ngomong begini Bapak Ibu, anak itu sudah gak bisa minta apa-apa lagi. Karena yang terbesar, nyawa ibunya sudah dikasihkan kepada anaknya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya minta Bapak Ibu kita semua sama-sama baca, 3, 2, 1. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, mujizat yang Dia berikan kepada kita, jalan yang Dia berikan kepada setiap persoalan kita, itu kurang besar untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Tetapi ketika Dia mengaruniakan anaknya mati di kayu salib, cukup sudah. Saudara gak bisa minta apa-apa lagi. Karena yang terbesar sudah diberikan. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan dong. Makna pertama dari kematian Tuhan Yesus untuk kita, bahwa kematiannya adalah bukti besarnya kasih Allah kepada kita. Jangan berusaha mencari bukti-bukti lain untuk membuktikan Dia mengasihi kita. Jangan minta handphone lagi, jangan minta tab lagi, jangan minta rumah lagi, jangan minta mobil lagi, jangan minta yang begitu-begitu. Karena semua itu kalah besar dengan ketika Dia mati di kayu salib. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu, ini akan sulit diterima oleh akal budi kita. Kalau kita nggak menggali maknanya, kita akan mengerti bahwa begitu besar kasih Allah di dunia ini. Dan kasih seperti ini Bapak Ibu, ini sulit untuk dipahami oleh kita semua. Sehingga akhirnya karena kesulitan kita memahami kasih Allah ini, akhirnya kita menganggap remeh kematiannya di kayu salib. Anda tidak memaknai, Anda nggak ngerti nilainya. Anda nggak mengerti nilai kematian Kristus, Anda menganggap remeh. Sehingga yaitu long weekend tadi. Dari Jumat Agung sampai Paskah long weekend. Jadi kita senang bukan karena Yesus bangkit. Bukan karena Dia mati untuk kita. Kita senang karena kita bisa ke puncak. Tanggal merah mau apa lagi Bapak Ibu? Terlalu sulit Pak William untuk kita pahami Pak William. Kasih ini sehingga akhirnya kita menyepelekan. Saudara harus ngerti maksud saya ini. Karena kita nggak bisa memahami, kita menyepelekan. Karena kasih ini sangat sulit untuk kita pahami. Saya ada sebuah ilustrasi untuk membantu kita untuk memahami
kasih yang begitu sulit untuk kita maknai ini. Suatu hari Agus, seorang anak muda, Agus nih, dia kesaksian di gereja. Nah ini sekarang saya mulai jadi Agus ya, Bapak Ibu ya. Bukan Cipto lagi nih, Agus nih. Saya kesaksian di gereja. Agus kesaksian di gerejanya begini. Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu karena ada seorang yang sudah mati untuk saya. 15 tahun yang lalu, saya tinggal di satu tempat, saya bertetanggaan dengan Andi. Andi teman saya. Dan keluarga kami dengan keluarga Andi begitu baiknya, begitu rukun dan sudah seperti saudara sendiri. Bahkan ayahnya Andi sudah menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Suatu hari kami bertiga, saya, Andi dan papanya Andi, kami berenang. Kami berenang di pantai. Tidak terasa, kami berenang saking asiknya, kami sudah jauh dari batas aman di pantai itu. Kami sudah agak tengah Bapak Ibu. Dan tiba-tiba langit itu menjadi gelap. Memang begitu Bapak Ibu. Kalau di laut itu cuacanya bisa ekstrim. Dari tenang bisa jadi gelap, ombak. Dari enggak berombak bisa langsung berombak gitu. Saya kaget. Dan kami sadari bahwa kami sudah terlalu jauh dari pantai. Kami panik. Kami pikir kami sudah pasti tenggelam. Ini Agus yang kesaksian nih. Tiba-tiba di depan kami melihat sepotong kayu yang mengapung. Wah kami semangat Bapak Ibu. Kemudian kami bertiga berenang ke arah kayu itu. Tapi akhirnya kami jumpai satu kenyataan bahwa kayu itu tidak bisa untuk 3 orang. Harus 2 orang. Dan waktu itu saya lihat Andi sedang bertatapan mata dengan ayahnya. Dan tidak lama kemudian Andi mulai melepaskan pegangannya dari kayu itu. Sehingga saya dan papanya Andi, saya ditolong oleh papanya Andi, kami berpegang kepada sebuah kayu itu. Kami ke pantai dan kami selamat, tapi Andi binasa. Dan hari ini saya mau ngomong bahwa papanya Andi adalah gembala saudara di gereja ini. Om, dia panggil papanya Andi. Om, bolehkah saya mau tanyakan Om? Apa yang membuat Om 15 tahun yang lalu membuat Andi melepaskan pegangannya dan Om menyelamatkan saya? Akhirnya gembalanya maju ke depan. Dia ngomong begini. Waktu itu kejadian begitu cepatnya, saya harus memutuskan dengan cepat, gak bisa lama-lama. Dan saya mengerti, Andi anak saya kalau dia pun mati dia sudah Kristen pasti masuk surga. Tetapi Agus ini belum jadi Kristen. Jadi saya ngerti, kalau dia mati pasti dia masuk neraka. Dan waktu itu juga mungkin gak mungkin saya melepaskan diri dari kayu. Karena kedua anak kecil ini akan tenggelam dengan kayu itu. Jadi harus ada satu orang dewasa. Saya merelakan Andi, anak saya, untuk mati supaya Agus temannya selamat. Saya mau tanya begini Bapak Ibu. Dilepaskan dari segala kemunafikan. Kalau Bapak Ibu yang jadi papanya Andi mungkin gak melakukan hal itu. Melepaskan anaknya supaya anak orang lain hidup. Mungkin gak? Sudahlah sudahlah jangan karena di gereja anggap ini di pasar deh. Mungkin gak? Kalau saya gak mungkin Pak Willy. Kalau saya gak mungkin. Saya gak mau munafik. Tidak bisa saya melakukan itu. Saya mau ngomong. Itulah Tuhanmu. Dia lakukan itu. Dia membiarkan anaknya mati. Untuk supaya kita selamat Bapak Ibu. Oleh karena itu Alkitab sudah menulis di dalam kitab Efesus 3 ayat ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Harus dibantu pakai doa. Karena kalau enggak, kita enggak bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Susah Pak, Bu, enggak bisa. Kita enggak pernah ketemu kasih yang seperti itu. Kasih seorang bapak yang mengerelakan anaknya mati untuk anak yang lain hidup. Itulah Tuhanmu. Hari ini saya cuma ngomong begini. Begitu besar kasihnya kepada kita. Begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati untuk kita.
Hari ini jangan berusaha membuktikan kasih Allah kepada manusia dengan hal-hal lain. Tidak cukup. Hari ini bukti yang otentik tidak bisa dibantah bahwa Allah mengasihi kita ketika Dia merelakan putranya yang tunggal mati untuk kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita sekarang akan lihat makna yang kedua dari kematian Kristus. Kita kembali kepada kitab Roma 5 ayat yang ke-8.